lagi sama aku Nandi Anandia. Hari ini aku produktif banget guys, bikin 2 video ya. Tadi aku habis ngeracunin kalian produk pelembab di video sebelah. Terus sekarang mau ngebahas soal skincare pemula. Karena barangkali teman-teman masih ada yang bingung sebenarnya cara skincarean itu kayak gimana sih, terus produk apa aja yang dibutuhin dan urutan pakainya gimana. Oke, sebelum ke sana aku mau kamu ngerti dulu 3 konsep dasar skincarean, yaitu membersihkan, melembabkan, melindungi. Membersihkan, melembabkan, melindungi. Jadi basically skincarean itu butuh 3 produk utama guys, yaitu cleanser untuk membersihkan, terus ada moisturizer untuk melembabkan, dan butuh sunscreen juga untuk melindungi dari sinar matahari di pagi hari. Untuk toner, serum, essence, ampule, dan lain-lain itu sebenarnya adalah penunjangnya. Terus kalau kayak obat total jerawat atau spot treatment lainnya itu adalah treatment tambahan untuk masalah kulit. Nah intinya adalah di 3 poin tadi, cleanser, moisturizer, dan sunscreen. Kalau bisa sih kamu benerin dulu nih 3 fondasi produk ini baru mau lanjut ke penunjangnya tadi, ya silakan gitu. Karena kalau misalkan kamu ada error gitu ya waktu nyobain penunjangnya itu tadi, misalkan kamu salah pakai serum, kamu udah tahu nih harus balik ke basic skincare apa, yaitu 3 produk ini tadi. Sekarang kita masuk dulu ke step membersihkan wajah. Kenapa sih kok muka itu harus dibersihin? Jadi gini guys, kulit kita itu sehari-hari terpapar sama yang namanya debu, polusi, dan lain-lain. Even kita di dalam rumah aja itu bisa ketemplokan debu loh. Kalau nggak percaya, coba aja deh sapu rumah kalian tiap harinya gitu ya. Pasti nemu kan debu yang entah berantah itu terbawa sama sapu kalian. Dan itu juga yang terjadi di kulit kita. Kalau nih kotorannya nggak dibersihin, dia bakal tersumbat terus gitu di pori-pori. Dan alhasil kulitnya bisa jadi geradakan, beruntusan, jerawatan, dan yang paling serem yang baru aku tahu nih, kotoran itu juga bisa bikin penuaan dini guys. Soalnya kotoran yang menempel di kulit kita sehari-hari itu bisa aja mengandung radikal bebas, yang mana radikal bebas ini bisa merusak natural elastin dan kolagen di kulit kita. Dengan rutin membersihkan muka yang benar, selain kulitnya jadi lebih bersih, kotorannya nggak tersumbat di pori-pori, jalan masuknya skincare yang selanjutnya itu bakal lebih lancar juga guys. Untuk jenis cleanser sekarang itu udah banyak banget macamnya. Ada susu pembersih, ada micellar water, ada cleansing balm, ada cleansing oil. Tapi yang paling umum sih sabun muka ya, atau facial wash. Kak, bukannya kata orang-orang harus double cleansing ya? Kalau menurutku nggak semua kondisi harus pakai double cleansing. Masih ada beberapa kondisi yang cukup dihandle sama sabun cuci muka. Contohnya kalau kegiatan kalian ternyata nggak banyak terpapar sama debu polusi, atau misalkan kalian nggak pakai make up juga, itu masih oke kalau cuman cuci muka aja. Tapi beda cerita kalau misalkan kamu habis traveling sama teman-teman, atau habis dari tempat proyekan, atau habis berolahraga outdoor gitu ya, atau kalian habis pakai makeup. Nah itu beda lagi ceritanya. Kamu menurut aku sih tetap harus pakai double cleansing. Pokoknya memastikan kotoran-kotorannya itu bersih dengan sempurna. Nah kalau kalian bingung gimana sih caranya milih sabun muka yang benar dan sesuai dengan jenis kulit kalian, tenang aja guys, aku udah pernah bikinin videonya. Nanti kalian bisa nonton setelah selesai nonton video ini tentunya. Lanjut, kalau step untuk membersihkan muka udah selesai, sekarang kita masuk ke step melembabkan muka pakai moisturizer. Fungsinya tentu aja untuk mengembalikan kelembapan kulit, menutrisi kulit, dan menjaga kondisi kulit kita tetap seimbang. Kalau kadar kelembapan kulit kita terjaga, kita tuh bisa dapat banyak banget manfaat guys, seperti memperlambat tanda penuaan, terus bisa mencegah kulit kita terlalu kering, mencegah terlalu berminyak, mencegah beruntusan juga. Kok bisa ya? Karena kulit kita itu unik guys, dia kalau dehidrasi bisa kasih beberapa bentuk tanda loh ke kita. Bisa jadi kulitnya dibikin kering, atau bahkan jadi lebih berminyak, atau bahkan beruntusan. Makanya nggak cuman kulit kering aja yang perlu pelembab, tapi semua jenis kulit termasuk yang berminyak pun tetap harus pakai pelembab. Tinggal nantinya jenis pelembabnya aja yang disesuaikan dengan jenis kulit kalian. Biasanya kan beberapa produk itu udah ada ya, oh ini produk untuk kulit berminyak, oh ini untuk kulit kering, dan sebagainya. Kalau kalian masih takut atau bingung, mungkin kalian bisa pakai pelembab yang sifatnya netral-netral aja nih. Kalau aku sih, kalau misalkan balik ke basic skincare, pelembab yang aku pakai itu aloe vera gel dari Nature Republic. Atau kamu juga bisa cobain pelembabnya Wardah yang Hydra Rose yang warna pink itu. Menurut aku itu juga enak banget dipakai di semua jenis kulit, dan fokusnya juga emang melembabkan dan gak ada kandungan yang macem-macem. Waktu itu aku udah pernah bikin reviewnya ya guys, bisa nonton kalau mau nonton nanti. Nah terus rekomendasi selanjutnya
mungkin kamu bisa cobain punyanya Safi yang Derma Safe. Nah, itu menurut aku juga kandungannya nggak neko-neko, atau punyanya Simple yang Water Boost itu juga netral. Coba deh kalian kalau punya pelembab favorit bisa dong di drop di kolom komentar biar jadi referensi nih bagi teman-teman yang baca komentar kamu. Pakai pelembab ini umumnya dilakukan 2 kali sehari setelah membersihkan muka. Jadi stepnya tadi habis cuci muka terus lanjut pakai pelembab. Dan kalau bisa habis cuci muka ini jangan nunggu diangin-anginin sampai kulitnya yang kering banget gitu baru pakai si pelembabnya. Karena nanti penyerapan pelembab ke kulitnya itu bakal kurang maksimal. Bagusnya setelah kalian cuci muka, air-air di muka itu diangkat dulu pakai handuk khusus muka kalian atau pakai tisu gitu ya. Baru pas masih seger-segernya itu muka langsung deh pakai pelembabnya. Kan kulitnya belum terlalu kering ya. Jadi masih gampang dia nyerap ke kulitnya. Untuk takaran pelembabnya itu juga secukupnya aja, jangan terlalu sedikit tapi jangan juga terlalu berlebihan. Nah, yang tahu secukupnya itu segimana adalah diri kamu sendiri. Kamu harus coba-coba dulu guys, karena jenis pelembab A dengan pelembab B itu bisa beda-beda kadar kelembapannya. Jadi emang harus dicoba dulu sendiri, dirasa-rasain gitu. Oh, kalau hari ini dipakai tapi ternyata kurang lembab, ya udah besok ditambahin lagi dong ya takarannya. Atau kalau hari ini terlalu berlebihan, agak berminyak nih jadinya di kulit aku, oke, berarti besoknya ya dikurangin aja. So, kamu harus tahu-tahu sendiri soal kebutuhan kulit kamu maunya segimana, oke? Nah, kalau malam cukup sampai di sini aja guys step skincareannya. Jadi cuman cuci muka, terus pakai pelembab, udah istirahat. Tapi kalau pagi hari habis cuci muka, pakai pelembab, harus tambahin juga yang namanya sunscreen untuk melindungi kulit kamu dari paparan sinar matahari. Penting banget guys pakai sunscreen ini. Efek buruk sinar matahari itu nggak main-main. Aku aja tuh ngerasa telat banget pakai sunscreen. Dulu itu suka banget yang namanya kegiatan di bawah sinar matahari karena kayak lihat Rihanna gitu ya, oh kulitnya bagus banget, aku juga pengen. Akhirnya panas-panasan tapi nggak pakai sunscreen atau pelindung apapun itu. Dan alhasil sekarang aku punya banyak flek hitam, terus kulitnya jadi gampang kering. Ya intinya kalau misalkan kamu banyak terpapar sinar matahari tapi nggak pakai perlindungan, itu bisa mempercepat tanda penuaan dini. Dan untuk kamu yang lagi punya jerawat gitu ya, kalau lagi terpapar sinar matahari tanpa pakai sunscreen atau perlindungan apapun itu, jerawat kamu itu warnanya bisa berubah agak menggelap, bisa bikin bekas jerawat juga jadi tambah parah, dan bisa bikin komedo juga. Nah, biasanya di produk sunscreen itu kan pasti ada tulisan SPF gitu, atau ada tulisan PA+++, iya nggak sih? Dari info kesehatan di Halodoc yang aku baca, SPF ini mengacu ke berapa kali sih kulitnya akan less terbakar. Makin tinggi SPF, maka akan memblokir lebih banyak UVB, tapi tidak bisa 100% menghindarkan dari resiko kulit gosong. Nah, di situs L'Oreal Paris ini dijelasin kalau SPF 15 itu bisa menyaring 93% UVB, SPF 30 menghalangi 97%, sementara SPF 50 menghalangi 98%. Ini bedanya tipis sih ya, SPF 30 sama 50. Terus kalau misalkan di atas 50 dianggap kurang efektif karena SPF itu nggak bisa melindungi sampai 100% dari paparan sinar UVB. Sehingga rekomendasi umumnya SPF 30 itu udah cukup kok untuk sehari-hari. Nah, kalau si PA ini, dia adalah sebagai pelindung kulit dari sinar UVA yang bisa mempercepat penuaan sel-sel kulit. Tingkat perlindungan PA ditandai dengan tanda plus. Dan kalau kita yang di daerah tropis ini, sunscreen dengan PA plus 2 kali hingga plus 3 kali itu udah cukup banget untuk melindungi kulit. Poin penting waktu pakai sunscreen yang pertama adalah pakainya sebanyak 2 ruas jari sebanyak ini untuk satu muka. Kalau pakainya seimprit itu perlindungannya kayak nggak maksimal banget gitu loh guys, sama aja kayak nggak pakai sunscreen gitu. Jadi kalau kalian udah beli sunscreen, makanya juga jangan pelit-pelit lah ya, sayang udah beli, masa hasilnya nggak optimal. Terus yang kedua adalah pakainya itu 15-30 menit sebelum kalian keluar rumah. Jadi biarkan produknya menyerap dulu ke kulit dan bikin proteksi yang maksimal di permukaan kulit kalian. Terus yang terakhir adalah jangan malas untuk reapply sunscreennya atau pakai ulang sunscreennya guys, karena
proteksi sunscreen ini nggak bisa seharian. Dia ini bakal menurun proteksinya per waktu gitu. Jadi kalau bisa sih ya pakai ulang lagi sunscreennya. Paling gampang itu di tengah hari atau kalian habis sholat zuhur gitu ya, kan udah wudhu juga, udah lebih bersih kulitnya. Nah habis sholat baru dipakai lagi sunscreennya. Untuk produk sunscreennya kalian udah nggak perlu pusing lagi. Zaman sekarang udah banyak banget brand yang ngeluarin sunscreen, apalagi brand lokal gitu ya, banyak banget dan reviewnya juga pada bagus-bagus nih. Terus belinya juga gampang banget sekarang di Indomaret, di Alfamart, minimarket manapun itu juga banyak banget yang ngejual sunscreen, di e-commerce apalagi gitu ya guys ya. Dan tinggal sesuaiin aja sama jenis kulit kalian. Biasanya kan di produk sunscreen itu udah ada tulisannya, oh ini untuk oily skin, untuk kulit berminyak, atau untuk kulit sensitif, untuk dry skin atau kulit kering, atau untuk semua kulit bisa, itu kan ada juga. Jadi kalian tinggal pilih-pilih dan coba sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau di kulit aku yang normal to dry ini, aku sih masih suka pakai punyanya Skin Aqua yang warna biru sama punyanya Emina. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi 3 langkah dasar skincarean. Dibersihin dulu mukanya pakai cleanser, terus dilembapin pakai moisturizer, dan dilindungin kalau pagi hari pakai sunscreen. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu. Terima kasih ya udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!